Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di dalam program Roni Metafisika. Nah ingat, kita selalu membahas mengenai apa saja? Mengenai hubungan asmara, mengenai pekerjaan, bisnis, keberuntungan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita akan mengkhususkan di dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan asmara alias hubungan percintaan. Apakah hubungan Anda akan menjadi baik-baik saja tahun 2025 atau justru malah bermasalah? Nah inilah yang akan kita bahas. Mari kita lihat pada layar di belakang saya ini. Oke, yang pertama, kalau misalnya sudah Anda saksikan di episode-episode sebelumnya, mungkin Anda sudah pernah mengetahui bahwa Indonesia tersebut merupakan orang-orang ramah. Dan ternyata orang-orang ramah ini adalah orang-orang yang rentan dengan namanya emosi. Jadi kalau misalnya Anda rentan terhadap namanya emosi, artinya Anda harus bisa menjaga hati Anda. Karena Anda juga mudah untuk luluh. Ingat, orang Indonesia itu adalah orang yang ramah dan adalah orang-orang yang sangat baik sekali. Sehingga orang asing dapat dengan mudah untuk masuk dan berkenalan kepada Anda, terutama ini adalah sesuatu yang ekstrim dapat menipu Anda. Bagaimana dengan hubungan asmara? Hubungan asmara juga sama, karena orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang mudah di dalam namanya emosi, maka di dalam hubungan asmara juga tidak terlalu sulit untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang Indonesia. Akan tetapi, jangan salah, orang Indonesia adalah seseorang yang mempunyai prinsip. Jadi, ketika prinsipnya ternyata telah dilanggar, maka jangan salah dia akan menjadi lebih keras dibandingkan orang lainnya yang ternyata sulit untuk masuk di awalnya. Nah, sesuatu hal yang menarik di Indonesia, yaitu adalah tahun ini adalah tahun di mana emosi itu adalah semakin lebih meningkat lagi. Nah, bagi Anda orang-orang yang sebelumnya ternyata adalah orang-orang yang temperamental, orang-orang yang mungkin selama ini mudah tersinggung ya. Tahun ini akan sangat meningkat secara lebih drastis. Jadi, pastikan Anda menjaga emosi Anda supaya Anda tidak terpengaruh kepada kesehatan. Karena apabila ada masalah di emosi, pastinya akan ada pengaruh dengan namanya kesehatan. Nah, jadi untuk di Indonesia terutama, untuk namanya emosi ini akan memegang peranan yang sangat penting sekali. Lalu yang kedua, orang Indonesia ini adalah seseorang yang mempunyai namanya prinsip. Nah, sekali misalnya kita mendengar namanya prinsip, berarti prinsip ini adalah sesuatu hal yang sulit sekali untuk diubah. Sulit sekali untuk kita misalkan minta untuk kita bentuk lagi sesuatu hal yang baru. Kecuali dengan kondisi tertentu. Nah, jadi dengan adanya prinsip yang teguh ini, dan ternyata prinsip yang teguh ini ternyata dihancurkan sama orang tertentu, maka ini akan berakibat yang sangat fatal. Ya, misalkan dengan adanya mengakhiri hidup mereka, ya, dari hubungan asmara saja mereka dapat mengakhiri hidup mereka. Anda dapat menyaksikan juga kalau misalnya di berita bahwa Anda melihat anak-anak generasi zaman sekarang atau generasi zaman now, ya, bahwa mereka itu sangat mengutamakan hubungan mereka dengan pasangan. Jadi ketika misalkan mereka ada putus dengan pasangan, nah yang terjadi adalah terganggu pekerjaan sekolah mereka, terganggu pelajaran mereka, dan ada yang lebih parahnya lagi bahwa mereka bisa mengakhiri hidup mereka. Nah ini yang kita tidak inginkan ya, karena mereka sangat terpengaruh sekali dengan namanya emosional. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah memiliki hubungan? Untuk orang yang sudah mempunyai hubungan di tahun 2025, Anda juga harus lebih waspada lagi. Karena tahun ini Anda yang merasa biasa saja, Anda yang merasa damai-damai saja, tahun ini akan ada masalah percikan-percikan kecil. Nah, apabila Anda tidak menyelesaikan percikan-percikan kecil ini, maka ini akan menjadi api yang membara dan akan menghanguskan di keluarga Anda. Artinya akan timbul perceraian, akan timbul perpisahan. Apabila Anda menjalin hubungan pacaran, maka yang akan terjadi adalah pemutusan hubungan. Apabila Anda sudah menikah, maka akan ada perceraian. Jadi berhati-hatilah untuk orang-orang ya di dalam tahun 2025, orang-orang Indonesia ya, perhatikan emosi Anda, jaga selalu kata-kata Anda karena hal-hal kecil saja bisa menimbulkan peperangan ya. Lalu kalau misalnya sesuatu hal yang menarik tahun 2025, bahwa tahun 2025 di Indonesia ada satu bintang yang disebut dengan namanya Peach Blossom. Peach Blossom ini adalah sesuatu bintang yang sebenarnya baik untuk di dalam hubungan asmara, terutama untuk mereka yang masih single alias yang masih jomblo. Ketika mereka ingin mencari pasangan, maka tahun ini adalah tahun yang baik bagi mereka untuk bisa mendapatkan pasangan.
Karena tiba-tiba orang-orang tersebut bisa menyambut perasaan Anda. Tetapi jangan salah, peach blossom ini apabila dimasukkan, apabila kita hitung, apabila kita analisa ke dalam orang-orang yang sudah menikah, maka ini akan menjadi sumber permasalahan yang paling utama karena ada masuk pihak ketiga. Mungkin bagi beberapa orang sudah tahu, pemirsa juga mungkin mengamati ada beberapa artis sosial media di mana ketika mereka sudah masuk dengan pihak ketiga, maka hubungan keluarga mereka menjadi berantakan, kemudian mereka berpisah dan akhirnya tidak pernah kembali dan tidak pernah menyatu lagi. Nah, di Indonesia ya kita harus bisa melihat lagi bahwa hubungan yang sudah menjadi retak, maka hubungan tersebut lebih sulit sebenarnya di Indonesia untuk menyatu kembali dengan orang yang sama. Maka bintang peach blossom ini adalah bintang yang cukup kuat merusak apabila di dalam hubungan tidak dijaga. Maka tahun 2025 ini berhati-hatilah untuk orang-orang yang sudah mempunyai hubungan, tetapi bergembiralah bagi orang-orang yang belum mempunyai hubungan. Jadi ada dua sisi yang dapat dilihat, ya, dari sisi kebaikan dari orang yang belum dan sisi keburukan dari orang yang sudah. Lalu apakah pasti, pertanyaannya, untuk orang-orang yang sudah menjalin hubungan dan sudah menikah, sudah lama, apakah pasti mereka berpisah? Tidak. Selama mereka masih tetap bisa menahan ego mereka. Di dalam hubungan pernikahan bukanlah hubungan di mana salah satu orang harus lebih menang dibandingkan yang lain. Tetapi bagaimana mereka bisa saling sama-sama menekan ego mereka sehingga bisa menuju kepada visi bersama. Sehingga mereka dapat hidup, berkeluarga, berumah tangga, langgeng sampai dengan usia tua. Jadi bagi Anda, orang-orang yang nanti kita akan bahas sio demi sio, ya, kita sudah membahas 8 sio sebelumnya. Dan kita akan membahas di episode kali ini 4 sio yang tersisa. Ya, bagaimana tahun 2025 berpengaruh dalam kehidupan Anda. Maka Anda jangan kemana-mana, tetap di dalam program Roni Metafisika. Kita kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita sudah tahu tahun 2025 ada yang harus diperingatkan, ada yang bergembira, tetapi bagaimana tentang nasib Anda sendiri dengan sio Anda? Nah, inilah yang akan kita bahas. Kita akan membahas 4 sio yang tersisa, yaitu adalah sio monyet, sio ayam, sio anjing, dan juga sio babi. Bagaimana mereka di dalam hubungan asmara? Mari kita lihat pada layar berikut di belakang saya ini. Nah, bagi orang-orang bersio monyet, maka tahun ini adalah tahun Anda untuk berhati-hati, ya. Jadi disebut di sini adalah warning, ya. Jadi Anda harus waspada karena pada tahun ini mungkin saja ada hal-hal yang sebenarnya sudah biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi tahun-tahun ini akan menjadi sesuatu hal yang dipermasalahkan. Jadi bagi Anda orang-orang yang bersio monyet, Anda harus berhati-hati karena ternyata selama ini yang Anda anggap biasa bisa menjadi suatu pemicu pertengkaran. Jadi kalau misalnya Anda ada sesuatu hal yang tidak biasa, sebaiknya Anda komunikasikan. Dan sebaiknya juga Anda tidak membiasakan diri untuk menutup suatu kejadian yang mungkin tidak mengenakan untuk pasangannya. Apabila misalkan di dalam contoh ada suatu masalah kesulitan keuangan, ada masalah di dalam bisnis, ada masalah di dalam kantor, maka pastikan Anda juga mengkomunikasikan ini dengan pasangan Anda. Karena sesuatu gerak-gerik ataupun perkataan yang tidak biasa dari Anda akan menjadi sesuatu tanda tanya penting bagi pasangan Anda. Dan ini akan menimbulkan namanya pertengkaran. Ini bukan sesuatu hal yang mungkin dianggap sama orang fatal, tetapi pertengkaran-pertengkaran ini sesuatu hal yang tidak enak untuk dilalui. Oleh karena itu bagi Anda yang merasa tidak biasa untuk bisa dilakukan, yang sebelum tahun-tahun sebelumnya Anda sudah melakukan sesuatu, maka tahun ini Anda harus melakukan lebih baik lagi. Jadi bagi Anda yang mengalami namanya masalah di kantor, di bisnis, di pekerjaan, selalu komunikasikan dengan pasangan Anda. Lalu bagaimana kalau misalkan Anda bertanya tentang orang-orang yang masih single dan masih belum mempunyai pasangan, apakah akan bermasalah? Nah,
bagi orang-orang yang masih single dan juga belum mempunyai pasangan, tahun ini adalah tahun yang berhati-hati bagi Anda karena bisa jadi Anda keduluan dengan yang lain. Jadi bagaimana Anda bisa menerapkan strategi yang lebih baik lagi supaya Anda yang mendapatkannya bukan orang lain. Tetapi bagi orang yang sudah memiliki pasangan, dia akhirnya menjalani suatu hubungan pacaran dengan seseorang. Nah, tahun ini adalah tahun yang hati-hati karena akan ada orang yang bisa merebut pasangan Anda. Jangan Anda melakukan sesuatu yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan dianggap Anda seseorang yang tidak cocok baginya. Jadi untuk orang-orang bersio monyet berhati-hati. Lalu bagi orang-orang yang mempunyai pasangan yang sudah lama di dalam hubungan pernikahan, maka selalu komunikasikan. Selalu komunikasikan. Ini adalah sesuatu hal yang sering sekali saya ucapkan untuk Anda selalu melakukan komunikasi karena komunikasi itu yang akan bisa mencegah permasalahan. Karena komunikasi yang akan meredakan namanya kesalahpahaman dan menghilangkannya. Jadi untuk orang bersio monyet pastikan sekali lagi jalin terus komunikasi. Lalu bagaimana dengan orang-orang bersio ayam? Nah, kita lihat orang-orang bersio ayam ya. Orang-orang bersio ayam kalau kita lihat dari segi keberuntungan memang cukup baik di dalam tahun ini. Tetapi karena baiknya di dalam tahun ini, maka ia merasa sangat-sangat istimewa. Apalagi dia di hadapan pasangannya. Jadi pasangan Anda akan merasa Anda itu alien, seseorang yang aneh, seseorang yang tidak biasa dia temui. Oleh karena itu Anda akan dianggap sesuatu asing bagi dia. Jadi bagi Anda orang-orang yang bersio ayam, walaupun Anda mendapatkan namanya keberuntungan, selalu ingat keluarga Anda, bahwa keluarga adalah selalu nomor satu. Maka Anda jangan menyombongkan diri Anda di hadapan pasangan Anda. Hati-hati, Anda akan dianggap seseorang yang berbeda. Karena apabila Anda dianggap sesuatu yang berbeda, mereka akan memikirkan ulang. Ya, apakah sebenarnya cocok dengan Anda atau sebenarnya mereka mengambil keputusan yang salah. Jadi bagi Anda orang-orang bersio ayam, pastikan Anda tidak menyombongkan kelebihan Anda ketika di dalam tahun ini. Karena sebenarnya tahun ini adalah tahun yang baik bagi Anda untuk dari segi keberuntungan, tapi bukanlah yang baik dari segi hubungan asmara. Lalu bagaimana untuk bagi orang-orang yang single? Untuk bagi orang-orang yang single, saat ini Anda terlihat bagi calon pasangan Anda adalah seorang yang berbeda. Bisa jadi awalnya dia suka terhadap Anda, tetapi karena Anda menutup-nutupi, Anda mencoba sesuatu untuk menarik perhatiannya, Anda dianggap sebagai seseorang yang berbeda dan akhirnya menjadi tidak suka. Berlakulah secara natural, berlakulah secara alami. Bagaimana Anda seperti biasanya, itulah yang disukai dari diri Anda sebenarnya, dari orang-orang bersio ayam. Lalu yang kedua, bagi orang-orang yang sudah memiliki pasangan yang masih pengantin baru. Nah, hati-hati ya, hubungan Anda dianggap seperti sebuah topeng sebelumnya ketika belum menjalani hubungan pernikahan dan akhirnya terbuka setelah namanya pernikahan. Jadi bagi Anda orang-orang yang bersio ayam, maka jujurlah di saat awal-awal. Jadi beritahukanlah apa sebenarnya diri Anda, kelebihan Anda, kekurangan Anda dibandingkan mereka menemukannya pada diri Anda tanpa Anda beritahu. Ini adalah kuncinya. Lalu bagi Anda yang sudah berpasangan sejak lama, apa yang harus Anda lakukan? Maka Anda harus bisa mempertahankan keluarga ini dengan cara Anda tidak menyombongkan diri Anda. Maka Anda akan dianggap adalah seseorang yang baik dan Anda adalah seseorang yang dapat dipercaya dan dapat bertanggung jawab. Jadi baik Anda istri maupun dengan suami, jadilah diri Anda seutuhnya, jadilah diri Anda senatural mungkin sehingga Anda tetap dapat mempertahankan keluarga Anda. Nah, itulah sesuatu hal dari dua sio yang tadi sudah kita bahas, dari orang sio monyet dan juga orang-orang bersio ayam. Di mana sio monyet akan mendapat namanya warning. Jadi Anda harus berhati-hati ya, karena segala sesuatu yang tidak Anda komunikasikan, mungkin Anda maksudnya baik bahwa Anda ingin menyimpannya sendiri, malah justru itu akan menimbulkan namanya pertengkaran. Tetapi bagi orang-orang bersio ayam, berhentilah untuk menyombongkan kelebihan Anda dan juga peruntungan Anda, karena bagi orang lain dan pasangan Anda lebih membutuhkan sosok diri Anda yang secara natural dan alami. Jangan sampai Anda dianggap sebagai seorang alien karena ternyata Anda adalah seseorang yang sebenarnya ingin mendapatkan pengakuan. Di dalam hubungan asmara, kejujuran adalah nomor satu.
keterbukaan adalah kuncinya. Jadi bagi dua sio yang sudah saya sebutkan di atas tadi, yaitu adalah sio monyet dan sio ayam, jaga selalu hubungan Anda dengan pasangan Anda, supaya Anda tetap langgeng sampai dengan usia tuanya. Nah, itu adalah dua sio yang sudah kita bahas. Akan ada dua sio tambahan lagi, dan itu adalah dua sio terakhir yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Maka terus masih berada bersama dengan kami, tetap di dalam program Roni Metafisika. Kita kembali sesaat lagi. Oke pemirsa, tadi kita sudah mendapatkan, berarti total keseluruhan itu kita sudah mendapatkan 10 sio. Ya. Tadi kita sudah mendapatkan 2 sio dan kita akan bahas 2 sio terakhir, yaitu adalah sio anjing dan juga terakhir adalah sio babi. Ya. Kalau misalnya tadi Anda melihat sio monyet, sio ayam, di mana mereka mempunyai suatu namanya pekerjaan rumah yang untuk mereka selesaikan, lalu bagaimana tentang orang-orang bersio anjing dan juga orang bersio babi? Mari kita lihat pada layar berikut ini. Bagi orang-orang dengan bersio anjing, ya, bagi Anda orang-orang bersio anjing, Anda di dalam tahun ini Anda cukup aman, ya. Jadi dibandingkan sio-sio yang lain, sio anjing ini adalah sio yang cukup aman di dalam hubungan namanya asmara. Hal ini juga terjadi karena orang-orang bersio anjing bukanlah orang-orang yang sangat meledak-ledak secara emosi, orang-orang yang cukup kalem, orang-orang yang cukup dapat menjaga perasaannya, menjaga hatinya, sehingga orang-orang bersio anjing ini nyaris tidak ada masalah di dalam tahun 2025. Jadi selamat bagi Anda adalah orang-orang yang bersio anjing, Anda aman di dalam tahun 2025. Lalu bagaimana kalau misalnya Anda menyatakan bahwa Anda bukan seorang yang sudah menjalin hubungan, artinya Anda masih single atau Anda jomblo. Lalu bagaimana Anda mempertahankan? Nah, tahun ini Anda tetap mempertahankan secara alami Anda saja. Ya, jadi Anda tetap tenang. Karena itulah yang dilihat oleh calon pasangan Anda. Dengan ketenangan Anda, maka Anda akan menimbulkan suatu pesona tertentu yang akan dilihat oleh calon pasangan Anda. Jadi jangan terburu-buru, jangan Anda menjadi orang lain, tetaplah menjadi diri Anda sendiri. Karena itulah yang dinilai sesuatu hal yang baik dan itulah yang dinilai menjadi diri Anda yang menarik, yang akan dilirik sama orang lain. Jadi kalau misalnya orang-orang yang pernikahannya masih baru, apa yang terjadi? Orang-orang tersebut akan menjalani sesuatu hal, bukan sesuatu yang romantis, tetapi memang seperti yang diharapkan, seperti biasa, ya. Tidak ada pertengkaran, tapi mungkin romantismenya juga hanya biasa. Ini akan berbeda dengan orang-orang mungkin yang bersio lain. Akan tetapi bagaimana orang-orang yang sudah menjalin hubungannya sudah lama, orang-orang sudah menikahnya sudah sejak lama, maka orang-orang tersebut juga tetap akan aman dan akan tetap langgeng, ya, karena Anda terus menjalin namanya komunikasi, Anda juga tidak neko-neko, sehingga Anda masih termasuk di dalam kategori aman. Biasanya kalau misalnya di antara sio-sio yang lain, sio ini adalah seseorang sio, ya, sio yang lebih tidak mencari di luar pasangannya. Jadi dia lebih mencari dari apa yang ada. Jadi lebih kepada pasangannya yang lebih setia. Jadi untuk orang-orang bersio anjing, sebenarnya Anda cukup aman. Untuk hubungan asmara tahun 2025 ini juga cukup aman, baik Anda yang single, Anda yang pengantin baru, maupun yang sudah menjalin hubungan. Ya. Lalu bagaimana terakhir untuk orang-orang bersio babi? Nah, untuk orang-orang bersio babi ini pada tahun 2025, Anda dapat menaklukkan sebenarnya. Anda bukan menaklukkan lah ya, kalau dibilang yang lebih sederhana lagi atau yang lebih halus adalah menenangkan bagi pasangannya. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya pasangan Anda mungkin curiga sama Anda, pasangan sebelumnya tidak suka sama Anda, tahun ini Anda bisa mendapatkan kedamaian, tahun ini kata-kata Anda akan lebih didengarkan. Sehingga tahun ini bagi orang-orang bersio babi akan menjadi tahun-tahun yang baik untuk di dalam hubungan asmara, karena tahun ini adalah tahun di mana ia mampu mengkomunikasikannya dengan baik juga dengan pasangannya. Mari kita lihat kalau bagaimana untuk orang-orang yang pertama, orang-orang yang masih single. Untuk orang masih single, untuk orang-orang bersio babi. Maka orang-orang masih single untuk sio babi, nah di saat ini Anda dapat
memenangkan persaingan. Nah, apabila Anda ingin mengejar pasangan Anda dan selama ini Anda merasa kalah dengan yang lain, di dalam tahun ini kesempatan bagi Anda untuk bisa mendapatkan si dia, ya. Karena di tahun ini kata-kata Anda lebih didengarkan dibandingkan sio yang lain. Kedua, bagi orang-orang yang pengantin baru, apa yang didapatkan? Pengantin baru untuk orang sio babi. Maka tahun ini Andalah yang lebih mendominasi, ya, menentukan arah di dalam pernikahan Anda. Kata-kata Anda lebih didengarkan. Nah, apabila Anda mempunyai suatu keinginan tertentu, silakan Anda luapkan di dalam tahun-tahun ini karena kata-kata Anda lebih didengarkan dan tidak dimaksudkan untuk menyerang, lebih dapat diterima. Lalu bagaimana kalau misalnya orang-orang yang sudah menjalin hubungannya sudah sejak lama, orang-orang yang sudah menikahnya puluhan tahun, mungkin belasan tahun atau puluhan tahun, maka tahun ini adalah tahun bagi Anda di mana Anda juga akan merasakan kedamaian dengan pasangan Anda. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa pasangan itu adalah teman sehidup dan semati, maka inilah yang dinamakan orang-orang dari sio babi yang merasakan itu semua. Teman sehidup semati di mana mereka merasakan namanya kedamaian yang ada. Jadi bagi Anda orang-orang bersio babi, berbahagialah karena tahun ini adalah tahun yang baik bagi Anda. Jadi kalau misalnya Anda baik yang single, baik yang pasangan baru, pengantin baru, ataupun yang Anda sudah mempunyai pasangan sejak lama, maka tahun ini adalah pasangan di mana Anda merasakan kedamaian dan Anda merasakan kelanggengan di dalam kehidupan berumah tangga. Jadi manfaatkan itu untuk Anda dapat mengungkapkan semua keinginan-keinginan Anda, karena keinginan Anda saat ini Anda dapat diterima. Jadi tidak dianggap sebagai sesuatu yang dibilang bahwa ini adalah suatu paksaan ataupun suatu intensi yang tidak baik bagi pasangan Anda. Jadi saya akan merecap dua sio tadi, yaitu adalah sio anjing dan juga sio babi. Ya, secara keseluruhan sio anjing dan sio babi cukup baik sekali di dalam tahun 2025 secara dari hubungan asmara dan cukup aman tahun 2025. Pertahankan itu, jadilah diri Anda seutuhnya. Apabila Anda mempunyai keinginan, silakan Anda ungkapkan di dalam tahun-tahun ini karena tahun ini adalah tahun-tahun yang baik bagi Anda. Jadi bagi pesan saya bagi orang-orang bersio anjing terutama, ya, jaga selalu sikap alami Anda karena sikap alami Anda itulah yang mempesona, yang menarik perhatian bagi lawan jenis, ya. Lalu bagi Anda orang-orang bersio babi, maka ketenangan Anda akan menjadi kunci kedamaian bagi sebuah hubungan. Jadi selalu jaga hubungan Anda supaya jaga selalu kedamaian yang ada, ya, supaya Anda dapat hidup di masa tua sehidup semati dengan pasangan Anda dan Anda dapat hidup juga dengan langgeng dan tidak ada masalah. Walaupun Anda hidup langgeng, tidak perlu Anda cari-cari masalah, ya, supaya Anda tetap dapat menikmati hubungan Anda. Nah, itulah dari ke-12 sio yang sudah kita bahas dari 3 episode kali ini, ya, tentang bagaimana hubungan dari mulai sio tikus sampai juga dengan sio babi. Semoga apa yang disampaikan dapat membantu hubungan Anda di dalam tahun 2025 supaya Anda tetap langgeng di dalam hubungan pernikahan Anda dapat tetap manis apabila hubungan Anda masih di dalam pengantin baru, dan Anda dapat menjalin hubungan yang baru apabila Anda belum mempunyai pasangan. Nah, itulah yang selalu disaksikan atau inilah selalu yang ditampilkan di dalam program Roni Metafisika, karena kita selalu membahas mengenai keberuntungan, membahas tentang hubungan, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Saya Roni Francis pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.